Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pembahasan tentang motivasi bagi seorang laki-laki atau kepala rumah tangga untuk mengajarkan budaknya dan juga keluarganya. Walaupun hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berbicara tentang budaknya yang diajari ajaran agama dan diajarkan akhlak yang baik, namun Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala juga mengambil istinbat dari hadis tersebut bahwasanya seorang suami atau kepala keluarga hendaknya juga mengajarkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk memahami ajaran agama. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan seseorang yang mengajarkan budaknya saja mendapatkan pahala, maka tentu yang lebih utama dan lebih afdal dan lebih berhak untuk mendapatkan pahala adalah ketika dia mengajarkan keluarganya, atau yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih di sini adalah qiyasu al-aula, di mana seseorang lebih aula, lebih utama mengajarkan keluarganya dibanding budaknya. Sedangkan budak saja mendapatkan pahala, seseorang yang mengajarkan budaknya saja mendapatkan pahala, apalagi kalau dia mengajarkan keluarganya. Yang budak bukan menjadi tanggung jawabnya untuk mengajarkannya, sementara keluarganya adalah menjadi tanggung jawab. Maka mengajarkan keluarga lebih utama dan lebih diharuskan untuk dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Kemudian di bab yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memberinya judul dengan bab tentang mau'izah ataupun nasihat yang disampaikan oleh seorang imam, seorang pemimpin kepada para wanita, dan juga bagaimana seorang pemimpin diharapkan juga mengajarkan para wanita tersebut masalah agamanya. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah ta'ala, sebelum kita membahas hadis ini, kita baca terlebih dahulu sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, haddathana Sulaiman bin Harb qala haddathana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Ata'an qala sami'tu ibn Abbas qala أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت امرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di bab yang ke-32 dari kitab Al-Ilm ini, beliau beri judul sebagaimana kita katakan tadi, bab yang menjelaskan tentang nasihat imam atau pemimpin terhadap para wanita dan juga pengajaran yang disampaikan oleh seorang imam atau pemimpin terhadap para wanita.
Hadis yang ke-98 ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan, saya bersaksi, ya ini untuk mempertegas ya, bahwasanya memang benar-benar kejadiannya dilihat oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersamanya ada Bilal, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini ada kisahnya ya, supaya nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fadhanna annahu lam yusma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat secara umum kepada para sahabat beliau, baik laki-laki ataupun wanita, dan biasa saf laki-laki di bagian depan, saf wanita di bagian belakang. Fadhanna annahu lam yusmi', lam yusmi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira atau menyangka apa yang beliau sampaikan itu tidak didengar oleh para wanita. Fawa'adhahunna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi para wanita atau saf-saf para wanita tersebut. Fawa'adhahunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Wa amarahunna bis sadaqah, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Bagaimana respon dari para wanita disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini. Maka ada wanita kata Ibnu Abbas yang melemparkan atau memberikan antingnya, ada juga yang memberikan cincinnya, sementara Bilal mengambil semua itu, mengambil anting, cincin dan emas yang diberikan itu dengan ujung pakaian beliau. Jadi dikumpulkan, kalau istilah biasa orang kalau tanpa ada celengan, itu biasanya dikumpulkan pakai kain. Ya, Bilal mengumpulkannya pakai pakaian beliau. Waqala Ismail, di bagian awal tadi ada keraguan dari Atha, apakah Ibnu Abbas yang mengatakan asyhadu 'alan nabi atau ada keraguan dari Ayyub, perawi dari Atha. Apakah yang ragu di sini? Apakah yang mengucapkan asyhadu itu Atha atau Ibnu Abbas? Kan di awal dikatakan an Ayyub qala sami'tu Atha qala sami'tu Ibnu Abbas qala asyhadu 'ala nabi atau qala Atha asyhadu 'ala Ibnu Abbas. Jadi yang memperkuat ke hadis ini dengan ucapannya asyhadu itu apakah Ibnu Abbas atau Atha? Ini dikeragui atau Ayyub ragu siapa yang mengucapkannya, apa Ibnu Abbas atau Atha. Namun riwayat dari Ismail mempertegas bahwasanya yang mengucapkan itu adalah Ibnu Abbas, ya. Wa qala an Ibnu Abbas asyhadu 'ala nabi, itu yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di baris yang kedua. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu taala, dalam hadis ini Imam Bukhari rahimahullahu taala mengambil kesimpulan bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin yang dalam hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah merupakan pemimpin untuk umat Islam. Seorang pemimpin hendaknya jangan fokus memberikan nasihat, memberikan pelajaran agama hanya kepada kaum laki-laki saja. Kalau di hadis yang sebelumnya kita katakan laki-laki memberikan pengajaran kepada keluarganya. Kalau dalam hal ini meningkat ke yang lebih umum, yang lebih tinggi levelnya, maka yang diminta adalah para pemimpin. Ya, kalau kita tahu bahwasanya para pemimpin di dalam Islam itu orang yang mengerti masalah agama juga, ya, bukan mengerti masalah mengatur siasat dunia saja, bukan masalah urusan dunia saja. Makanya para ulama rahimahumullah taala ketika mereka mendefinisikan
pemimpin dalam Islam itu adalah orang yang mengatur siyasatud dunya wad din, orang yang mengatur permasalahan dunia dan juga agama, bukan hanya masalah dunia saja. Makanya berdasarkan hadis ini, yang mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan mengajarkan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah pemimpin, ya. Dan di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin itu atau orang yang berilmu itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan juga tidak hanya memberikan nasihat kepada laki-laki saja, tapi juga kepada wanita. Bahkan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menyampaikan nasihat secara umum pada laki-laki dan perempuan, dan ini kejadiannya di hari raya setelah menyampaikan khutbah, beliau menyampaikan khutbahnya untuk laki-laki dan wanita, jamaah yang ada. Namun beliau merasa bahwasanya suara yang beliau ucapkan itu tidak sampai terdengar kepada kaum wanita, sehingga beliau pun mendatangi, setelah selesai khutbah beliau mendatangi saf-saf para wanita. Kemudian beliau memberikan nasihat dan juga mengajarkan ajaran agama kepada mereka. Dan di antara nasihat yang beliau sampaikan itu adalah nasihat kepada para wanita untuk bersedekah. Ya, nasihat kepada para wanita untuk bersedekah. Dan responnya sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, mereka para wanita itu tanpa ragu pun bersedekah dengan apa yang mereka bawa pada saat itu, ya, yang ada melekat pada badan mereka. Ada yang bersedekah dengan anting mereka, anting yang dipakainya, dan ada juga yang bersedekah dengan cincin yang dia pakai. Dan itu semua dikumpulkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah terkumpul baru dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Baik, silakan baca syarah dari syekhnya. وهذا في صلاة العيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء وخطب الرجال ثم نزل واتجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وفي هذا دليل على جواز لباس الحلي المصور خلافا لما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن ذلك. Ya, di sini beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya tadi kita katakan kejadian ini adalah di salah satu salat hari raya, ya, di salah satu salat hari raya, sehingga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mendekati saf wanita, khawatir suara beliau tidak sampai. Di antara istinbat yang atau di antara faedah yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini, hadis ini menjadi dalil bahwasanya seorang wanita boleh menggunakan atau memakai perhiasan baik dalam bentuk kalung ataupun gelang ataupun cincin yang semuanya terbuat dari emas, ya, ataupun perak yang dalam yang sama dengan emas tersebut. Beliau mengambil kesimpulan seperti ini berdasarkan hadis ini, di mana para wanita tadi mengambil cincinnya, berarti cincin yang ada itu adalah cincin yang mereka pakai terbuat dari, kalau enggak emas, ya, berarti dari perak, karena itu yang memiliki nilai jual. Namun beliau juga menyinggung, Syekh juga mengisyaratkan bahwasanya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala terkait boleh atau tidaknya menggunakan gelang atau perhiasan secara umum yang terbuat dari emas ataupun perak, ya. Itu khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Pertama terkait apakah boleh atau tidaknya, kemudian terkait yang kedua masalah zakatnya. Apakah wajib dibayarkan zakatnya atau tidak.
Nah, kesimpulan yang beliau ambil di sini, untuk pemakaiannya boleh, kata beliau, boleh memakai emas atau perak. Ya, beliau berpendapat bahwasanya yang emas atau perak itu boleh dijadikan sebagai perhiasan. Namun tentu saja ini tidak berlaku secara mutlak, walaupun Syekh tidak menyinggung di sini bahwasanya kebolehan memakai perhiasan emas atau perak tersebut khusus untuk para wanita, ya, bukan untuk para lelaki, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain, ketika beliau menyatakan bahwasanya ini emas dan perak itu serta juga sutra halal bagi para wanita, tidak boleh atau haram bagi para lelaki. Di bagian catatan kaki ada disebutkan, disinggung sedikit tentang hadis yang melarang, ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh seorang wanita memakai perhiasan dari emas ataupun dari perak. Adapun riwayat atau hadis yang menyatakan atau memberikan ancaman bagi orang yang memakai emas atau perak, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan akan disiksa di neraka, itu menurut jumhur ulama hadisnya mansukh atau sudah dihapuskan. Di antara hadisnya adalah di sini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ahabba ay yuhalliqa habibahu halaqatan min nar, falyuhalliq halaqatan min dhahab." Siapa yang ingin mengalungkan orang yang disayanginya dengan kalung dari neraka, maka hendaklah dia mengalungkannya dengan kalung dari emas. Ya, itu ancaman berarti, ya. Tentu saja tidak ada orang yang ingin menjerumuskan orang yang disayanginya ke dalam neraka. Nabi di sini mengatakan siapa yang ingin menjerumuskan orang yang disayanginya ke dalam neraka, silakan diberi kalung dari emas. Dan itu berarti ancaman bahwasanya siapa yang memakai kalung dari emas, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga dalam lanjutan hadisnya memberikan gelang dari emas, ya. Ini salah satu hadis yang menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh, walaupun untuk perhiasan nggak boleh menggunakan emas, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi jumhur ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh, ya. Hadis ini mansukh. Kemudian juga hadis lain, ya, yang disebutkan juga di bagian catatan kaki ini, yang diriwayatkan oleh Thauban, ya, radhiyallahu anhu, di mana Thauban mengatakan ada seorang wanita yang bernama bintu Hubairah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan waktu itu di tangannya ada gelang terbuat dari emas. Nabi SAW yadribu yadaha bi usayyatin ma'ahu. Kemudian Nabi SAW mengetukkan tongkat kecil yang beliau bawa ke tangan wanita tersebut sambil mengatakan, ayasurruki ayyaj'alallahu fi yadiki khawatima min nar. Apakah kamu ingin Allah Subhanahu wa taala, atau apakah kamu senang Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tanganmu itu ada gelang dari neraka? Ya, maksudnya berarti semacam ancaman. Ketika kamu memakai gelang dari emas, maka seolah-olah kamu memakai gelang dari neraka. Dalam artian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan gelang dari neraka untukmu karena kamu memakai emas, gelang emas ketika di dunia. Fa'atat Fatimah tashku ilaiha. Kemudian wanita tadi bintu Hubairah datang menemui Fatimah bintu Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ia mengeluhkan atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sauban mengatakan, maka Nabi SAW datang menemui Fatimah dan saya pun ikut, kata Sauban. Wa qad akhadhat min unuqiha silsilatan min dhahab. Ternyata Fatimah juga sedang memakai kalung dari emas. Faqalat, kemudian Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ahdali Abu Hasan. Kalung ini dihadiahkan oleh Abu Hasan, ada maksudnya suami beliau, Ali radhiyallahu anha. Wa fi yadiha as-silsilah. Ya. Kalung tadi dipegang oleh Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah kamu senang?" Orang-orang berkata, Fatimah bintu Muhammad memegang kalung terbuat dari neraka. Maksudnya dari emas tadi, tapi diibaratkan, diungkapkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu yang akan menjadi azab atau iqab bagi Fatimah di akhirat nanti. Apakah kamu senang ketika orang mengatakan Fatimah bintu Muhammad di tangannya ada kalung rantai dari neraka. Kemudian Fatimah menjual kalung tersebut. Intinya ini beberapa hadis yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullah taala terkait larangan memakai kalung. Namun sebagaimana saya katakan tadi, para ulama jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh dengan hadis yang membolehkan memakai emas. Atau bagi yang tidak mengatakan dia itu mansukh, hadis ini khusus untuk emas yang tidak dibayarkan zakatnya. Emas yang tidak dibayarkan zakatnya, karena ada dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat seorang wanita datang bersama putrinya, kemudian putrinya itu memakai gelang emas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atu'addina zakataha, apakah kamu membayarkan zakatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kalau dia membayarkan zakatnya maka tidak masalah. Itu bagi orang yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak masuk, maka berarti larangan itu adalah bagi orang yang tidak membayarkan zakatnya. Namun jumhur ulama secara umum mengatakan bahwasanya ini bukan khusus untuk yang tidak membayarkan zakat, tapi Nabi SAW sudah membolehkan untuk menggunakan perhiasan dari emas khusus untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Kemudian permasalahan lain, sebelum kita masuk ke masalah zakatnya, lanjutkan dulu bacanya. فالصواب أن الحلي المصور والمحلق لا بأس به، وما ورد من النهي عنه فقد قيل إنه منسوخ، وقيل إنه محمول على ما إذا كان الناس فقراء وتسابقوا في هذا الحلي، وأكثر العلماء على أنه منسوخ، وبعضهم قال إنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة، ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما أشبه ذلك. Ini penegasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang benar kata beliau bahwasanya perhiasan baik dia dalam bentuk musawwar itu yang rantai, ataupun muhallaq yang dalam bentuk gelang, la ba'sa bihi. Intinya apapun bentuknya, kan kadang anting juga ada kan? Tadi qurat tadi, anting ada juga yang yang tembus aja gitu kan?
ada juga yang melingkar ya. Pokoknya apapun bentuknya, intinya selama dia itu perhiasan maka itu boleh dipakai. Adapun larangan, kata beliau, hadis-hadis yang terkait larangan yang kita sebutkan beberapa riwayat tadi, para ulama rahimahumullah ta'ala ada yang mengatakan dia itu hadisnya mansukh. Mansukh itu berarti apa? Dihapus, dalam arti tidak berlaku lagi. Itu salah satu pendapat. Ada juga yang berpendapat bahwasanya larangan itu adalah ketika umat Islam sedang berada dalam kondisi miskin secara umum ya, masyarakat banyak yang miskin, sementara orang kaya berlomba-lomba untuk membeli perhiasan. Nah, itu kan akan menimbulkan semacam kesenjangan sosial yang sangat nyata, sehingga ketika itu Nabi SAW melarang mereka untuk menggunakan perhiasan dari emas ya. Itu yang kedua. Walaupun mayoritas ulama mengatakan dia masuk semana kita katakan tadi. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini masuk kategori hadis syadz. Hadis yang melarang tadi masuk kategori hadis syadz. Hadis syadz maksudnya adalah hadis yang dia itu berlawanan dengan hadis yang sahih, berlawanan dengan hadis yang lebih sahih daripada dia. Ya. Ada sebuah hadis, dia itu diriwayatkan oleh para perawi yang sahih atau perawi yang thiqah namanya. Tapi hadis yang diriwayatkan ini berlawanan dengan hadis yang lebih kuat lagi, di mana perawinya bisa jadi lebih thiqah atau perawinya lebih banyak. Dia banyak kategori yang menjadi standar para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini masuk kategori syadz. Tapi intinya adalah bahwasanya kualitas hadis yang syadz itu lebih rendah daripada hadis yang menjadi lawannya, yang bertentangan dengannya, sehingga hadis yang syadz ini tidak bisa diamalkan, sementara hadis yang kuat yang disebut dengan hadis yang mahfuz dalam istilah ilmu hadis itu yang diamalkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Jadi ada 3 sikap ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang melarang orang memakai emas sebagai perhiasan. Ada yang mengatakan dia mansukh, ada yang mengatakan bahwasanya dia itu pada saat terjadi kesenjangan sosial yang sangat nyata, sehingga Nabi melarang orang-orang kaya memakai perhiasan. Kemudian ada yang ketiga mengatakan bahwasanya hadis yang melarang ini hukumnya syadz, atau dalam arti hadisnya tidak kuat untuk diadu atau dipertentangkan dengan hadis yang membolehkan memakai emas. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu sebagian ulama bahkan mengatakan ada ijma. Kalau ijma itu berarti sudah sangat kuat hukumnya. Ya, para ulama berijma boleh memakai khatam, cincin, wasiwar ataupun gelang, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Ya, dalam artian perhiasan yang dipakai terbuat dari emas ataupun dari perak ya. Itu kesimpulan yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait boleh atau tidaknya memakai emas sebagai perhiasan. Dan sekali lagi bahwasanya ini tidak mutlak, khusus untuk para wanita. Kemudian faedah lain dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bagian hadis berikutnya, supaya kita tidak lupa saja karena kaitannya dengan hadis ini, bahwasanya wanita boleh bersedekah dengan uang atau harta yang dimilikinya, harta dia, walaupun tidak diizinkan oleh suaminya. Dari mana hal itu bisa kita ketahui? Ya, dari hadis tadi, di mana para wanita tadi tidak minta izin ke suaminya. Berarti itu kan harta dia. Cincin punya dia, gelang punya dia, kemudian dia sedekahkan. Enggak perlu persetujuan suami dan enggak perlu juga memberitahu suami. Walaupun kalau seandainya diberitahu tidak masalah. Itu kalau dia harta dia, bukan harta suaminya ya. Kalau harta suaminya tetap harus minta izin kepada suaminya. Kemudian permasalahan lainnya mungkin ya, atau barangkali
menjadi pertanyaan bagi sebagian kita terkait zakat perhiasan. Apakah perhiasan itu harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Ya, apakah perhiasan tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Karena ada tadi kita sebutkan Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang wanita bersama putrinya dan di tangan putrinya ada emas, Nabi SAW menanyakan kepada wanita tersebut, apakah kamu membayar zakatnya? Kemudian wanita tersebut mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mau nanti putrimu itu dibakaikan gelang dari neraka, di gelang atau cincin saya lupa. Maka dia tidak mau. Kemudian dia pun membuang cincin tersebut, cincin kalau nggak salah ya, membuang cincin tersebut. Dia membuang cincin tersebut atau menyedekahkannya. Kalau wallahu alam saya lupa karena sudah sekian lama tidak bacanya. Intinya adalah bahwasanya ada seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kalau seandainya ini dibayarkan zakatnya maka tidak masalah. Makanya para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut wajib dibayarkan zakatnya atau tidak? Ulama-ulama dari madhab Hanafi mereka mengatakan wajib zakat. Ingat ya, pembahasannya terkait emas atau perak yang dipakai untuk perhiasan. Selain dari emas dan perak, walaupun lebih mahal dari emas dan perak dipakai untuk perhiasan, maka ulama sepakat nggak ada zakatnya. Yang jadi permasalahan dari apa? Emas dan perak. Ulama-ulama madhab Hanafi mengatakan, dan juga Al-Zahiri, madhab Daud Al-Zahiri mengatakan wajib membayarkan zakatnya walaupun dia sudah dijadikan sebagai perhiasan. Ya. Dan ini pendapat ini juga yang diambil oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Fatwa di Saudi. Mereka berpendapat bahwasanya wajib membayarkan zakat emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Tentu saja nisab. Kita tidak bicara masalah nisabnya ya. Nisab itu sudah menjadi standar utamanya atau bakunya. Kemudian jumhur ulama maksudnya itu madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Mereka berpendapat bahwasanya kalau dia sudah benar-benar dijadikan sebagai emas dan sebagai perhiasan dan itu dipakai di sebahagian besar waktu setahun, maka tidak wajib zakatnya lagi. Itu pendapat jumhur mazhab dari yang 4 itu, 3 dari mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib zakat perhiasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala. Lantas mana yang lebih baik? Untuk kehati-hatian tentu saja ya, untuk kehati-hatian sebaiknya kita membayarkannya ya, supaya istilah para ulama rahimahullah al-khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan yang ada. Karena ulama yang mengatakan tidak wajib pun kalau dibayarkan bagi mereka enggak mengatakan haram juga, enggak mengatakan enggak boleh ya. Kemudian juga karena ancaman dari Nabi SAW tadi, ya, ancaman dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, ayasurruki, apakah kamu senang nanti putrimu dipakaikan cincin dari neraka? Ya, wallahu alam. Kalau ada yang mau mengambil pendapat jumhur dalam hal ini, mazhab yang 3 secara mayoritas yang tidak mewajibkan, yaitu tidak masalah juga. Yang penting ada acuannya atau ada yang dijadikan sebagai panutan bagi dia dalam mengamalkan sebuah hukum. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Bab al-hirs ala al-hadis. Silakan. Bab al-hirs ala al-hadis.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المكبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Ya, pembahasan atau hadis bab selanjutnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah penjelasan tentang kesungguhan dalam mempelajari hadis dan juga menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motivasi untuk mempelajari hadis dan juga untuk mengajarkan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui dalam sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ya, bisa jadi juga siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sungguh saya sudah memperkirakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya permasalahan ini tidak akan ada yang bertanya kepada saya, tidak ada orang yang bertanya kepada saya selain engkau, sebelum engkau. Ya, wahai Abu Hurairah, saya sudah memperkirakan bahwasanya tidak ada orang yang akan bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Kenapa Nabi SAW memperkirakan hal itu? Nabi mengatakan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya melihat engkau sangat perhatian terhadap hadis. Jadi Nabi SAW sudah memperkirakan bahwasanya suatu saat nanti pasti Abu Hurairah akan bertanya terkait masalah ini, yaitu siapa orang yang akan mendapatkan atau orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dalam dirinya. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala. Hadis ini pertama berbicara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan oleh Abu Hurairah di sini adalah orang yang bahagia mendapatkan syafaat khusus. Ya, syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu semua umat Islam akan mendapatkannya. Tapi itu namanya syafaat yang bersifat umum. Yang ditanyakan oleh Abu Hurairah di sini adalah orang yang akan mendapatkan syafaat khusus, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan lebih dibandingkan orang lain. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan hadis ini.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan dalam hal ini, hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya tentang syafaat yang sifatnya khusus. Ya, karena semua umat manusia nanti di akhirat nanti ada yang syafaatnya sifatnya umum untuk semua, mau muslim atau kafirnya, yaitu ketika mereka meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di padang mahsyar. Kemudian ada juga syafaat yang sifat umum yang lain tapi terbatas, misalnya syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka dapat syafaat dari Nabi, orang muslim ya khususnya, tapi banyak orangnya, bukan personal. Mereka seharusnya masuk neraka karena mendapat syafaat dari Nabi SAW, akhirnya masuk surga. Ada juga syafaat bagi orang-orang yang akan masuk surga supaya mereka bisa masuk surga, karena orang tidak akan bisa masuk surga kalau belum ada syafaat dari Nabi SAW. Kemudian ada juga syafaat dari Nabi SAW untuk orang-orang diringankan hukumannya di neraka. Pokoknya banyak syafaat, jenis syafaat Nabi SAW. Dan di antara syafaat yang khusus itu adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Hurairah di sini, ya, di mana orang tersebut akan bisa mendapatkan syafaat khusus apabila dia mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas, ya, mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan ikhlas. Di sini mungkin dikatakan la ilaha illallah saja. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya ini mimbabit taghlib, karena biasanya kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu seharusnya kan berangkai dengan Muhammad Rasulullah, ya, atau kita kenal dengan dua kalimat syahadat, ya. Ini inti yang ingin dia sampaikan oleh Imam Bukhari bukan masalah hadis syafaatnya, tapi terkait kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mencari hadis atau mengumpulkan hadis Nabi SAW, kemudian menyebarkannya nanti, dan itu mendapat pujian dari Nabi SAW, ya, mendapat pujian dari Nabi SAW. Nah, dari sinilah Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya mempelajari hadis, mengumpulkan hadis Nabi SAW, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW memuji Abu Hurairah dengan sikap yang beliau lakukan atau dengan tindakan yang beliau lakukan. Dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Padahal beliau tidak lama bertemu dengan Nabi SAW atau tidak lama hidup bersama Nabi SAW. Beliau masuk Islam saat atau bertepatan atau beriringan dengan terjadinya perang apa? Perang Khaybar. Perang apa? Perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti semenjak itu dia selalu, Abu Hurairah lebih banyak waktunya bersama Nabi SAW. Tapi jangka waktu beliau bersama Nabi SAW maksimalnya hanya berapa tahun? Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi berapa tahun? 3 atau 4, maksudnya 3 atau lebih kurang 3 tahun. Karena Nabi SAW sudah wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi selama 3 tahun beliau bergaul dengan Nabi SAW dan beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Begitu beliau sangat perhatian dengan hadis Nabi SAW. Maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini, atau tidak salah firasat Nabi SAW di sini, bahwasanya Abu Hurairah termasuk
orang yang sangat perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, dari hadis, maka itulah menjadi dasar Imam Bukhari mengatakan di sini motivasi untuk semangat dalam menyebarkan atau mempelajari hadis dan mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memberi judul dengan bab tersebut, bab ini. Bukan beliau tidak melihat hadis syafaatnya, ya. Beliau tidak membahas masalah hadis syafaatnya. Walaupun para ulama yang mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang masalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, kalau ada pertanyaan terkait dua masalah dua hadis ini silakan. Beliau dulu ya. Yang depan dulu Pak. Bagus. Izin bertanya Ustaz, mungkin tadi kan ada perbedaan hadis yang mansukh. Kan secara dalil itu harusnya tidak boleh bertentangan kan Ustaz. Jadi pasti ada cara mengkompromikannya, salah satunya tadi dengan mansukh. Nah, terus tapi masih ada pendapat lainnya tadi Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jadi sudah dikompromikan tapi masih tetap ada yang berbeda. Terus mungkin dari sisi usul fikih juga, kalau dia sudah ada ijma, apakah dia masih boleh berbeda tadi, masih bisa dianggap Ustaz secara fikihnya Ustaz? Kalau ya kan setelah itu terjadi ijma. Nah, setelah ijma terjadi kan berlaku ke depan Ustaz. Nah, berlaku ke depan itu apakah pandangan sebelumnya itu masih boleh diambil atau tidak lagi Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Baik, terkait hadis yang mansukh, para ulama tadi kita katakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis tentang larangan memakai emas itu adalah, ada yang mengatakan mansukh, ada yang mengatakan dia enggak mansukh, tapi itu terkait kondisi waktu itu. Ya, ketika Nabi SAW melihat orang-orang banyak yang miskin, kemudian yang banyak harta berlomba-lomba untuk membeli perhiasan, maka timbullah larangan memakai emas tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis ini berlawanan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kalau seandainya hadis ini mansukh, atau kenapa berbeda pendapat ulama? Ya, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kalau dilihat hadis ini kan bertentangan. Ya, ada satu yang membolehkan, ada yang melarang. Dalam melarangnya walaupun tidak tegas melarang, tapi diancam dengan neraka. Kalau diancam neraka pasti itu isinya larangan. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan, yang mengatakan hadis itu mansukh berarti hadis itu secara otomatis tidak terpakai lagi. Ya, kalau dia mansukh. Ini berbeda sudut pandang. Yang mengatakan mansukh, dia berpendapat hadis ini mansukh. Kenapa? Karena ada hadis yang secara tegas membolehkan. Kalau ada hadis yang secara tegas membolehkan, berarti yang tidak membolehkan tadi, yang sebelumnya terjadi, itu sudah otomatis terhapus. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tentang ziarah kubur, misalnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Sebelumnya saya melarang kalian ziarah kubur. Berarti dilarang, nggak boleh kan? Ala fazuruha. Kemudian beliau membolehkan. Maka ulama mengatakan yang pertama mansukh, yang kedua masih berlaku atau nasikh. Dalam hal ini, maka yang dia pakai adalah yang nasikhnya. Sementara ulama lain mengatakan yang berpendapat, karena itu kan berbeda pendapat sah-sah saja. Mereka mengatakan, oh enggak, hadis ini enggak masuk. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang duluan, apakah hadis yang melarang atau yang membolehkan, gitu kan? Tapi kita melihat situasinya. Pada saat itu masyarakat miskin, sementara orang yang kaya berlomba-lomba membeli perhiasan. Oleh karena itu, biar tidak timbul kesenjangan sosial, maka Nabi mengatakan ancaman seperti itu. Beliau tidak tegas melarang, tapi mengancam. Ya, maka kalau kondisi seperti itu terjadi lagi, maka menggunakan perhiasan dari emas, menampakkan perhiasan emas nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu dilarang. Ya, berarti kalau disimpan nggak masalah kan seperti itu. Kemudian yang lain mengatakan enggak. Hadis yang ini, yang melarang itu, para perawinya tidak selevel dengan hadis yang membolehkan. Sehingga yang ketika seperti itu terjadi, maka hadis
ulama yang levelnya lebih tinggi, perawinya lebih tinggi, itu yang dipakai. Ya. Karena kenapa? Mereka sepakat mengatakan bahwasanya Nabi SAW, kalau benar-benar hadis itu benar dari Nabi SAW, maka kedua-duanya tidak akan mungkin berlawanan kalau tidak ada yang dinasakh atau mansukh. Kalau kedua-duanya masih sama-sama dipakai, itu nggak mungkin. Karena Nabi SAW, kalau benar-benar hadis dua-duanya sahih, pasti nggak akan mungkin berlawanan. Kalau ada yang berlawanan, pasti ada solusinya atau ada jalan keluarnya. Kemudian yang kedua tadi, kalau udah ada ijma, di sini kan sebagian ulama menukilkan ijma. Kalau memang ijma'nya benar-benar ijma' hakiki, maka ulama juga membagi. Ada ijma'nya ijma' hakiki, ada juga yang mengatakan ijma' sukuti, ada juga mengatakan itu hanya klaim ijma'. Kalau dia benar-benar ijma' hakiki, maka nggak boleh lagi pendapat lain. Ya, kalau dia benar-benar ijma'. Tapi masalahnya di sini kan khilafnya kuat. Kalau ada khilaf kuat itu pasti tidak ada ijma'nya. Tadi kita katakan jumhur malahan mengatakan boleh kan? Jumhur ulama mengatakan boleh. Enggak, itu berarti ini adalah semacam klaim saja. Maka beliau mengatakan di sini haka ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan ada ijma'. Saya koreksi tadi terkait apa? Saya kan tadi ragu apakah cincin yang dipakai oleh wanita yang bersama putrinya atau gelang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu putrinya itu memakai gelang, 2 gelang ya, sehingga wajib zakatnya dari segi ukurannya, itu terkait hadis wanita yang datang bersama putrinya tadi. Jadi bukan cincin ya. Kalau cincin itu maaf, saya keliru, itu cincin terkait laki-laki yang memakai cincin. Dilarang oleh Nabi SAW, kemudian laki-laki itu membuang cincinnya. Sampai dia mengatakan ketika ada temannya atau sahabat lain mengatakan ambil lagi cincin tersebut, kemudian mengatakan saya tidak mau mengambil lagi cincin yang dibuang oleh Nabi SAW. Nabi mengambilnya kemudian membuangnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tadi enggak apa-apa ya. Mohon maaf jemaah, satu lagi. Kalau panjang jawabannya kita jawab minggu depan. Sebentar. Ini tadi masalah menyampaikan nasihat ke wanita. Menyampaikan nasihat ke wanita, hadis tadi. Kalau zaman sekarang kan tidak mungkin orang nggak dengar nasihat itu ya. Yang saya tanyakan ini, wanita itu kan kalau sholat lebih baik di rumah. Kalau di rumah laki di masjid. Nah, masalahnya sekarang ini kalau di masjid habis sholat subuh itu ada kajian dan itu di broadcast itu. Untuk wanita itu lebih utama mana, datang di majelis atau ikut broadcast? Untuk salat saja lebih afdal di rumah, apalagi untuk yang bukan salat. Ya. Untuk salat saja lebih afdal di rumah. Berarti dengar kajian lewat Facebook lebih utama daripada wanita ya? Iya. Ya. Baik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.